Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon. Tetapi sebelum kita masuk pada senyawa karbon, terlebih dahulu kita akan belajar dulu tentang gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah suatu gugus atom atau atom yang menentukan sifat suatu senyawa karbon. Selanjutnya kita akan melihat gugus fungsi dan rumus senyawa dari senyawa-senyawa karbon yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu senyawa alkohol atau alkanol yang memiliki rumus gugus fungsi OH, yang rumus senyawanya adalah ROH. Yang kedua yaitu senyawa eter atau alkoksi alkana yang memiliki rumus gugus fungsi O. Rumus senyawanya adalah ROR aksen. Senyawa aldehid atau alkanal yang memiliki rumus gugus fungsi CHO dengan rumus senyawa RCHO. Untuk senyawa keton atau alkanon memiliki rumus gugus fungsi CO atau RCOR aksen. Asam karboksilat atau asam alkanoat yang rumus gugus fungsinya COOH dan rumus senyawanya RCOOH. Senyawa ester yang rumus gugus fungsinya adalah COO dan memiliki rumus senyawa COOR aksen. Dan yang terakhir adalah senyawa haloalkana atau alkil halida yang memiliki rumus gugus fungsi X, rumus senyawa RX. Selanjutnya kita akan bahas tentang haloalkana. Pada haloalkana kita akan pelajari tentang tata nama haloalkana, isomer haloalkana, sifat-sifat haloalkana, kegunaan haloalkana, dan pembuatan haloalkana. Selanjutnya kita akan lihat senyawa haloalkana atau alkil halida. Sebagaimana sebelumnya kita sudah pelajari bahwa rumus umum dari haloalkana adalah RX, di mana X ini bisa diganti dengan unsur F atau fluor, Cl atau klor, Br atau brom, dan I atau iod. Gugus fungsi haloalkana adalah X. Jika gugus alkil R diganti dengan gugus metil CH3 dan gugus fungsi X diganti dengan unsur Cl atau klor, maka namanya akan menjadi metil klorida atau boleh juga disebut dengan klorometana. Selanjutnya kita akan lihat aturan tata nama haloalkana. Yang pertama, rantai induk berasal dari rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Kedua, atom C yang mengikat halogen diberi nama serendah mungkin. Ketiga, nama halogen ditulis sebagai awalan diikuti nama alkananya. Jika terdiri lebih dari satu jenis atom halogen, maka penamaannya diurutkan sesuai kereaktifannya. Urutan kereaktifan atom halogen yaitu F lebih besar dari Cl, lebih besar dari Br, dan lebih besar dari I. Selanjutnya, jika terdapat dua atau lebih atom halogen sejenis, maka penamaannya diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Contohnya kita bisa melihat pada struktur di bawah ini. Selanjutnya kita belajar tentang isomer haloalkana.
Isomer haloalkana terdiri atas isomer kerangka, yang dimana isomer kerangka ini terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Kita bisa melihat contoh di samping ini. Yang kedua yaitu isomer posisi. Isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, gugus fungsi yang sama, dan kerangka yang sama, tetapi letak atau posisi gugus fungsinya berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat haloalkana. Yang pertama, haloalkana memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Haloalkana sukar larut dalam air. Haloalkana dalam suhu rendah berwujud gas dan dalam suhu tinggi berwujud cair sampai padat. Haloalkana dapat mengalami reaksi dengan logam magnesium, natrium, natrium alkoholat, KOH, AgOH, KCN, dan AgNO3 serta reaksi reduksi dan hidrolisis yang kita bisa lihat pada reaksi-reaksi di bawah ini. Selanjutnya kita lihat pembuatan haloalkana. Haloalkana dapat dibuat dalam proses yang pertama melalui reaksi substitusi alkana, di mana pada reaksi ini atom H dari alkana akan disubstitusi oleh atom hidrogen yang kita lihat reaksi seperti di bawah ini, yaitu CH4 ditambah Cl2 dengan katalis sinar ultraviolet akan membentuk senyawa CH3Cl ditambah dengan HCl. Senyawa yang dibentuk adalah klorometana dengan rumus CH3Cl. Selanjutnya yaitu reaksi substitusi alkohol, di mana pada reaksi ini digunakan pereaksi asam halida dan hanya dapat menghasilkan senyawa monohaloalkana atau monohalida, di mana reaksinya yaitu CH3 CH2OH ditambah dengan asam klorida HCl, maka membentuk senyawa kloroetana ditambah dengan air. Selanjutnya yaitu reaksi adisi alkena, di mana pada reaksi ini jika alkena diadisi memakai halogen akan terbentuk senyawa dihaloalkana yang kita bisa lihat pada reaksi di bawah ini. Penggunaan haloalkana. Yang pertama, kloroform. Kloroform bersifat anestesi sehingga banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Yang kedua, iodoform. Iodoform merupakan kristal padat berwarna kuning dan berbau khas. Iodoform digunakan di bidang kedokteran sebagai antiseptik. Yang ketiga, karbon tetraklorida. Dalam rumah tangga, CCl4 digunakan untuk menghilangkan noda minyak atau lemak yang menempel pada pakaian. Dahulu, CCl4 juga banyak digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran atau extinguisher serta pelarut lemak, lilin, damar, dan protein. Selanjutnya kita akan pelajari tentang kegunaan haloalkana. Haloalkana banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai freon, di mana freon ini banyak digunakan untuk keperluan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai pelarut lemak, minyak, dan damar. Yang kedua sebagai bahan pendingin pada freezer dan AC karena memiliki titik didih minus 30 derajat Celcius.
Yang ketiga, sebagai aerosol pada hair spray dan pada body spray. Dan yang kedua, kegunaan dari haloalkana yaitu sebagai iodoform atau CHI3, di mana CHI3 ini merupakan kristal pada padat berwarna kuning dan berbau khas. Iodoform digunakan di bidang kedokteran sebagai antiseptik.